Untuk membahas bagaimana polemik aturan dari overdimension overload atau odol diprotes oleh para supir truk, kita akan bahas lengkapnya bersama dengan pakar transportasi ada Joko Setiowarno bergabung bersama kami. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang. Iya, Pak Joko, menurut Anda mengapa aturan ini mendapat reaksi penolakan keras dari para supir truk? Ya, begini, logistik di Indonesia itu sekarang itu terjadi perang tarif, ya. Dan itu perang tarif ini sebenarnya sangat merugikan juga bagi pengemudi di tengah pengemudi kita itu tidak punya standar upah. Belum lagi punglinya itu setiap perjalanan juga banyak ditanggung oleh para pengemudi. Ini sungguh memberatkan. Apalagi kalau kecelakaan itu pasti pengemudinya kalau dia meninggal ya saya bilang keluarganya merana, kalau dia hidup pasti dia jadi tersangka. Padahal kalau namanya muatan itu lebih ya, kendaraan overdimensi itu bukan kesalahan pengemudi, itu sebenarnya kesalahan dari pemilik truknya atau pemilik barang. Karena mereka yang merekomendasikan untuk membawa sejumlah barang, supir itu kan hanya mengangkut aja di tugasnya. Tapi dia menjadi beban sekarang ini. Dampaknya adalah sekarang itu pihak perusahaan-perusahaan angkutan itu juga kesulitan mendapatkan supir-supir yang berkualitas. Karena cukup banyak pengemudi itu sudah beralih profesi, tidak mau jadi supir truk lagi, ada jadi supir taksi, supir bus dan sebagainya. Pokoknya mereka tidak happy lah, tidak gembira menjadi supir supir truk ya. Belum lagi supir truk itu kan rata-rata hampir semuanya berdasarkan dari kenek. Nah sekarang setiap operasional supir truk tidak bisa membiayai kenek lagi. Nah artinya kita kehilangan supir-supir berkualitas dan makin lama makin berkurang, sehingga kita akan sekarang sudah mengalami sebenarnya krisis supir truk. Ya, sulit mendapatkan supir-supir truk berkualitas, mereka sudah beralih profesi. Gitu, Mbak. Berarti tidak tepat ya kalau kelebihan dimensi dan juga kelebihan kapasitas ini yang disalahkan adalah sopir truknya. Berarti yang harus bertanggung jawab menurut Anda ini adalah pihak dari karoserinya. Nah, kemudian Pak Joko, menurut Anda seharusnya siapa yang harus bertanggung jawab kalau dari case-nya adalah supir truknya ini ternyata tidak berdaya, lalu siapa yang punya tanggung jawab, Pak? Nah, ini kan dampak dari Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Di pasal 184 itu menyebutkan bahwa tarif angkutan barang berdasarkan kesepakatan. Itu jadi persoalan kesepakatan kan siapa yang paling rendah itu yang menang. Yang kedua di pasal 277 itu memberatkan pengemudi. Ya. Nah, kita harus ingat Indonesia ini kan bukan negara kontinental, negara kepulauan. Semuanya ditumpu logistik kita pada angkutan darat. 98% itu di jalan raya. Padahal kita masih punya jaringan kereta, punya perairan itu belum dimanfaatkan. Ya, dulu ya air mineral itu mengangkut ke Jakarta dari daerah Sukabumi itu menggunakan jalan kereta malam hari setelah KRL tidak beroperasi. Tetapi ada tawaran lebih murah, tapi tentunya overload, overdimensi ya, itu mereka beralih ke darat. Dampaknya ya beberapa kali kecelakaan yang fatal itu kan menabrak gerbang tol di Ciawi. Nah inilah karena perang tarif tadi, maka oleh sebab itu tidak bisa tidak negara harus melakukan penegakan hukum itu di paling akhir, bukan di awal. Justru di awal itu apa? Kita harus punya upah standar, ya upah standar, maksudnya standar upah buat pengemudi truk. Ya, kemudian jalan tol, tarif jalan tol ini juga untuk angkutan barang mestinya lebih murah, tidak seperti sekarang naik 2 tahun. Dampaknya mereka ke jalan arteri. Dan sudah nampak sekarang. Ya, kemudian untuk jalan kereta, manfaatkan jalan rel. Jangan perilaku harga, katakanlah tarif untuk jalur kereta untuk barang di Sumatera dengan di Jawa itu sama. Kalau Sumatera mayoritas mengangkut batu bara, tentunya dia bisa diperlakukan kena TAC, ada PPN, BBM non subsidi. Kalau di Jawa tentunya ya tidak kena PPN, tidak kena TAC dan harus menggunakan BBM subsidi sama sekali di jalan raya, sehingga apa jalan raya ini kan efektif kalau jarak angkutnya maksimum 500 km, tidak lebih dari itu. Contohnya 500 km dari mana? Dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, Jawa Tengah ke Jawa Timur. Tapi kalau sudah dari Jawa Timur angkut ke Jawa Barat, pasti itu kendaraannya overload, overdimensi. Dan dampaknya apa? Jalan-jalan Pantura Jawa Tengah bagian timur itu selalu rusak. Kami perhitungkan dalam 1 tahun sebulan itu ya dapatkan ya macet tidak bisa beroperasi dan itu kan merugikan. Akhirnya
negara harus membangun jalan, perawat dan setiap tahunnya jauh lebih besar ketimbang negara memberikan insentif. Nah, sebenarnya kalau sembako itu dapat dikatakan tidak begitu banyak lah, ya, tidak begitu besar pengaruh. Tapi non itu seperti ngangkut batu bara, semen, pasir, ya, itu yang memberi kontribusi cukup besar. Hebel, umpamanya bangunan itu kontribusi cukup besar untuk overload overdimensi. Dan jarak tadi, faktor jarak, umpamanya dari barang-barang dari Jakarta atau Jawa Barat menuju Sumatera. Ya tentunya itu jangan semuanya menggunakan jalan tol. Kami melihat 60% ya truk yang ada yang angkutan barang yang lewat di jalan tol Trans Sumatera itu semuanya kalau angkut barang pasti di overload overdimensi. Iya Pak Joko, saya tertarik tadi Pak Joko menyatakan bahwa saat ini sedang masuk dalam tahap krisis supir truk ya. Nah kalau misalnya dengan adanya pemberlakuan aturan odol ini kemudian supir truk tidak nurut, maka kan bisa terancam dipecat dari perusahaan karoserinya. Nah apa kira-kira yang bisa menjamin hak-hak supir truk ini supaya tidak dipecat, kemudian proses hukumnya bagaimana? Sebenarnya kalau yang masuk anggaran itu artinya yang supir-supir yang mendapat gaji bulanan itu mereka perusahaannya bagus-bagus, ngangkut B3 itu mereka standar, punya upah standar ya. Tapi ini semua lainnya itu berdasarkan kontrak. Ya, jadi mereka bukan pekerja tetap. Makanya dengan kontraknya itu hasil kajian dari Badan Kebijakan Transportasi, pendapatan para supir truk Indonesia itu yang kontrak-kontrak tadi itu sebulan berkisar 1 sampai 4 juta. Jadi masih di bawah UMR Jakarta. Itu kan tidak sejahtera, apalagi mereka meninggalkan keluarga hampir 1 minggu membawa barang dari Jakarta, katakanlah Jabodetabek menuju ke Medan, ke Aceh, itu kan cukup waktu yang cukup lama. Ya, dari Jawa Tengah, Jawa Timur ke Jakarta juga paling nggak 3-4 hari mereka tinggal keluarga. Hasilnya minim, ya. Belum lagi mereka tempat istirahatnya tidak ada. Pemerintah belum punya namanya terminal angkutan barang, tidak ada di jalan arteri. Adanya pangkalan-pangkalan truk dan itu kan oleh swasta, ya. Nah, ini masih banyak kekurangan yang harus dilakukan. Makanya penegakan hukum itu jangan di awal. Kalau pendataan tidak apa-apa. Karena kita perlu mendata berapa jumlah truk di Indonesia, berapa jumlah supir sebenarnya sekarang ini, ya. Bagaimana mereka juga harus dilakukan hanya pembinaan teknis, ada kursus-kursus tertentu, ya. Masinis, ya, kemudian pilot, nakoda kapal. Pemerintah punya sekolahnya, pengemudi truknya kita nggak punya sekolahnya. Padahal saya dengar katanya beberapa perusahaan akan dibuatkan logistik yang lebih bagus lagi, tapi kita lupa pada peran supir truk. Kita saja ini kita makan itu kan berdasarkan jasanya supir truk. Bayangin aja, mereka membawa beras dan sebagainya itu supir truk semua, mulai presiden sampai rakyat jelata yang menikmati beras. Itu jasanya supir truk, tapi kita lupa dengan jasa mereka, kontribusi mereka seberapa jauh kita pemerintah itu memberikan standar upah, jam kerja, tempat dia beristirahat itu belum diberikan secara maksimal, bahkan belum ada. Termasuk juga pengetahuan untuk berkendara yang benar untuk membawa angkutan barang. Ini masih sangat minim anggarannya. Jadi untuk menciptakan ekosistem yang baik itu untuk supir truk, tidak terjadi perang tarif dan juga odol ini dipatuhi, harus ada peran aktif dari pemerintah ya Pak Joko ya. Terima kasih Pak Joko Setiowarno sudah bergabung bersama kami dalam Newsline, selaku pakar transportasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.